Ya baik, kita akan berkenalan dengan sistem dinamik ya. Jadi sebelum kita melihat ke sistem dinamik, kita lihat bahwa ada kaitan antara sistem dinamik karena dia berubah terhadap waktu, maka dia dikatakan sistem dinamik. Dan bentuknya kalau misalkan persamaan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu ada differential equation yang dimana ada variabel yang diturunkan terhadap waktu. Sedikit beberapa overview mengenai sistem dinamik. Jadi sistem dinamik itu berfokus pada dynamical system theory yang punya aplikasi yang luas dalam bidang matematika, fisika, biologi, kimia, teknik, ekonomi, sejarah, dan bahkan kedokteran ya. Jadi kalau kita bicara masalah sistem dinamik atau variabel yang berubah terhadap waktu, itu banyak bidang yang menerapkan, termasuk bidang tadi ada bidang selain bidang eksakta ya, ada bidang sejarah dan bidang lingkungan. Terus sejarah apa? Karena sejarah apalagi ya, sejarah itu banyak variabel yang berubah terhadap waktu. Jadi kemudian apalagi bidang yang berubah terhadap waktu? Tata guna lahan, lingkungan. Tata guna lahan itu lahan semakin lama kan semakin diberikan bangunan ya. Yang tadinya hutan, kemudian dia beralih fungsi. Itu juga luas lahan, luas hutan itu bisa berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalkan kita notasikan dalam dalam variabel diferensial itu misalkan dA, di area itu per dt gitu. Ada perubahan luas terhadap waktu. Jadi banyak bidang, hampir semua bidang menerapkan, bidang pertanian, bidang lingkungan terutama ya. Nah, jadi sistem dinamik adalah modeling dari satu atau lebih dari satu variabel yang menggunakan satu atau lebih ODE atau persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation yang ordo 1. Jadi dia ada beberapa persamaan yang ODE yang ordo 1, bukan yang di kuadrat something ya, dy per dt kuadrat itu bukan, tapi yang ordo 1 yang dy per dt. Nah, cuma karena dia dikatakan sistem, kita sudah bicara bahwa sistem itu persamaannya lebih dari satu ya, ada beberapa persamaan. Jadi dia lebih dari satu dari persamaan yang ordo 1, yang ada bentuk dy per dt. Ini semakin banyak orang-orang yang berkecimpung di bidang itu, yang ingin memodelkan variabel perubahan terhadap waktu dengan banyak variabel, itu membuat software yang tidak begitu menakutkan ya. Kalau kita bidang engineering, matematika itu sudah makanan sehari-hari ya. Lihat persamaan itu sudah ini gampang gitu ya. Tapi kalau bidang biologi yang tidak mendalami matematika misalkan, atau bidang lingkungan atau bidang sejarah gitu ya. Nah, dia tidak terlalu banyak belajar di matematika ya, melihat persamaan diferensial begini ya sudah takut duluan kan? Kalau kalian santai kan, ini mah gampang itu, kita makanan sehari-hari gitu ya. Ada persamaan diferensial, ada linear, nanti ada matematika, kalkulus, makanan sehari-hari. Kalau mereka ya susah gitu, sehingga orang membuat software yang dikatakan software sistem dinamik ya. Jadi untuk orang yang tidak belajar matematika ya. Jadi kalau kalian pengen gaya-gayaan ya, saya nggak mau pakai software ini gitu, saya pakainya yang dy per dx ditambah seperti itu ya. Kemudian dia menggunakan simbol-simbol. Jadi karena biar supaya mudah digunakan, dia pakainya bukan dy per dt dan persamaan-persamaan gitu, tapi pakainya simbol-simbol ya. Gambar-gambar, kayak bikin gambar flowchart gitu ya. Nah, flowchart dikasih konektor, dikasih apa gitu. Cuma nanti diisi rumus gitu di dalamnya. Nah, ini ya, engineer kita ya, kalian ya, yang mempelajari banyak matematika, itu biasanya tidak biasa menggunakan sistem dynamic software, ya, tidak terlalu terbiasa. Kita menggunakan matriks gitu ya, mau matriks 1000 kali 1000 atau 100 kali 100 gitu ya. Kita pakainya coding C++ gitu ya. Kalikan segala macam, di inverse segala macam dengan Thomas algorithm dan lain-lain ya. Tapi kalau bidang yang lain yang tidak biasa belajar matematika ya pakainya sistem dynamic software. Jadi seret, isi, ketik, kemudian running gitu ya. Dia bisa cepat mengetahui perilaku sistem itu seperti apa. Kira-kira begitu pengantarnya.
Contoh seperti ini ya. Ini bidang engineering ya. Spring mass system, pegas dan massa. Kemudian ada damper di sini. Damper itu peredam yang membuang energi. Jadi kalau kita naik motor ada springnya itu shock breaker ya. Shock breaker kalau ada lubang kan dia akan menyesuaikan sehingga tidak terlalu terguncang ya. Coba kalau nggak ada shock breaker, kita kalau ada jalannya berbatu-batu kecil aja udah begini ya. Tapi kalau ada shock breaker kita masih agak tidak tergetar. Kemudian ada damper ini yang meredam, yang ini mengatasi jalan yang tidak rata, yang ini membuang energi. Jadi energi yang tertimbul dari situ dibuang sehingga energinya berkurang gitu, dibuang jadi panas gitu. Nah, free body diagramnya ini yang ke arah sana itu adalah gaya yang diberikan. Jadi ada gaya yang diberikan, bisa juga gaya tidak diberikan di sistem ini. Kemudian karena di sini ada pegas, maka ini katakanlah F ya. Ini F ke kanan, ke kiri, ini F ke kanan. Ini dampernya itu juga bentuknya sebagai gaya F damper gitu ya. Ini F pegas. Nah, sedangkan total gaya itu adalah kan seperti hukum Newton ya, sigma F ini kebetulan semua dalam arah X, itu adalah massa dikali dengan percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari Y. D kuadrat Y per D kuadrat. Ini terhadap waktu ya, berubah terhadap waktu. Nah, kemudian perpindahannya itu bisa ke kanan dan ke kiri yang ditunjukkan oleh variabel Y. Nah, persamaannya adalah semua gaya-gaya total yang ada di sini itu sama dengan M dikali A. Jadi ini adalah gaya yang diberikan ya, yang diberikan di sini ke arah kanan. Jadi dia ditaruh di sebelah kanan. Kemudian gaya-gaya yang ke arah kiri itu semuanya, yang pertama adalah gaya dan massa dikali percepatan, yang kedua adalah gaya pada damper, kemudian gaya pada pegas. Ini adalah persamaan diferensial dari sistem pegas dan damper, spring mass system ini, pegas dan massa. Sekarang kalau kita ingat yang pernah kita pelajari di persamaan diferensial kuliah, kita bisa menyelesaikan, pertama kita bisa menyelesaikan persamaan ini ya, dengan misalkan satu homogen, kemudian satu partikular integral ya. Kemudian kita juga bisa membuat dia menjadi sistem. Dia satu persamaan, tapi kita bisa bikin menjadi sistem persamaan. Ini masih ingat mungkin ya, di pelajaran kemarin ya, di persamaan diferensial. Pertama kita misalkan X1 adalah Y. Kemudian X1 aksen adalah dy per dt, itu adalah X2. Kemudian kita tahu X2-nya adalah dy per dt, X2 aksen atau turunan X2 adalah d kuadrat Y per dt. Nah, ini kan d kuadrat Y per dt adalah ordo yang paling tinggi pada persamaan ini. Ordo paling tinggi ya, tulisannya karena pangkatnya 2, bukan pangkat ini ya. Ordonya 2, dia di sini ordonya 1, di sini ordonya 0 ya. Nah, ini ordo paling tinggi. Kalau sudah sampai pada ordo paling tinggi, kita berhenti di permisalan variabel barunya. Jadi kita cukup sampai X1 dan X2, karena ini sudah dapat ordo paling tinggi. Ordo paling tinggi nanti akan dibalik persamaannya, sehingga ordo yang paling tinggi ini akan menempati bagian sebelah satu sisi sendiri ya. Jadi kalau kita pindahkan semuanya ke kanan, ini adalah d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan jadinya seper M ya. Karena ini M itu, ini pertama pindah dulu semua, jadi ada FT, pindah. Kemudian ini pindah jadi minus ya, B ini pindah jadi minus B per M, dy per dt, kemudian jadi minus K per M dikali Y T. Nah, ini kita sendirikan di satu ruas dalam rangka kita membuat sistem persamaan ya. Akhirnya kita akan menyatakan satu ruas di sebelah tanda sama dengan itu dalam bentuk turunan pertama.
Jadi seperti ini ya. Turunan pertama X1 dan turunan pertama X2. X1 tadi ini adalah dy per dt, yang X2 adalah d kuadrat y per dt. D kuadrat y per dt sudah kita turunkan tadi di sini, ya ini, atau ini, itu sama dengan dx 2t per dt, intinya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, d per dt itu jadi apa? Yang tadi. X2 ya? Ini X2. YT itu adalah X1. X1. Kemudian yang ini, yang persamaan pertama D per dt X2. Jadi satunya X2, kemudian ada X2 X1. Jadi ini adalah full X2, yang ini mengandung X1 dan X2. Dan ini adalah yang non homogen ya, dia menyebabkan dia non homogen karena tidak ada variabel X1 X2, melainkan sebuah fungsi. Nah, kalau bentuk ini kita akan jadikan matriks, berarti matriks vektor dx1 dx2 ini, karena di sini koefisien x1-nya 0 ya, 0 kali x1, kemudian ada x2, 1 dikali x2. Kalau ini koefisien untuk x1 adalah minus k per m, yang ini. Koefisien untuk x2 adalah minus b per m. K per m minus k per m kali x1 minus b per m dikali x2. Kemudian yang ini ada satu vektor tersendiri, yang ini ditambahkan 0, yang ini ditambahkan, yang ini kan 0, tidak ada variabel yang lain di sini, tidak ada suku yang tidak mengandung x1 x2, tambahkan 0. Kalau ini ada yang tidak mengandung x1 x2, itu 1 per m ft itu menjadi vektor baru di sini. Nah, kalau kita ingat, YT atau X1T itu adalah position. Sedangkan dy per dt atau turunan jarak terhadap waktu itu adalah velocity atau kecepatan. Artinya kalau kita menyelesaikan persamaan ini untuk X1 dan X2, kita akan mempunyai position dan velocity, posisi dan kecepatan. Posisi dan kecepatan massa ini, dia kan bergerak. Dia kan bergerak, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Pada tiap waktu kita bisa mencari posisi dan velocity-nya berapa. Posisinya di mana dan kecepatan pada saat itu berapa. Kan kalau misalkan pegas tergantung aja, kalau misalkan dia sudah sampai bawah kan dia cepat ke atas ya, naik. Tapi begitu seiring dengan dia naik ke atas, lama-lama kecepatannya kurang. Terus ada gaya lagi, gaya gravitasi turun lagi. Berosilasi seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan, ada beberapa cara menyelesaikannya, tapi kita ingat yang kemarin saja yang di mata kuliah, sama-sama di mata kuliah persamaan diferensial, tapi yang langsung kita pakai yang ini ya, yang apa namanya, yang turunan keduanya, yang satu persamaan. Kalau yang ini nanti kita bisa bandingkan dengan bagaimana kalau kita menggunakan software sistem dynamic untuk membuat model ini dan menghitung hasilnya gitu. Nah, ini singkat cerita ya, singkat cerita. Diberikan, ini engineering style ya, ini gaya-gaya kalian nih. Diberikan massa 1 kg, koefisien damper 3 Newton second per meter, koefisien pegas 2 Newton per meter, kemudian gaya yang diberikan 5 cos 2T, 5 cos 2T, kemudian inisial kondisi ketika X1 0, Y-nya 0. Ketika T-nya 0, Y-nya 0, posisi Y-nya itu di 0. Kemudian ketika T-nya 0, kecepatannya juga 0. Ini diberikan initial condition. Maka kita masih ingat ya, ada yang namanya auxiliary equation. Pertama kita ada operator D dulu ya di sini. Ada D kuadrat ditambah DD gitu ya. Gitu ya. Tambah 1 ya. Apa tambah K? Ada M gitu ya. Kali Y sama dengan 0. Kemudian kita bikin auxiliary equation ya dari sini yang pakai M. M kuadrat tambah BM tambah K sama dengan 0. Nanti kita cari akar-akarnya berapa. Nanti kita dapat akar-akarnya lambda 1, lambda 2 gitu. Kan M-nya dimasukin 1 ya. B-nya dimasukin 3. Kemudian K-nya dimasukin 2. Jadi kalau di sini aja.
M kuadrat atau lambda kuadrat juga boleh, ditambah 3 lambda, ditambah K sama dengan 0. Jadi ini akar-akarnya 2 dan 1. Oh enggak ya, K-nya 2 ya? K-nya itu 2. Jadi 3 dan ini kalau difaktorisasi, lambda plus 2, lambda plus 1 ya. Maka dia dapat akarnya 1, 2. Min 1 dan minus 2. Maka apa yang namanya? YC ya. YC itu apa? Istilahnya kemarin. CI atau apa? CF. Complementary function adalah AI pangkat ini karena lambda 1-nya sama dengan min 1, ini karena lambda 2-nya sama dengan minus 2. Kemudian kita cari A dan B-nya. A dan B-nya dari initial condition. Kemudian untuk particular integral, dari dengan metode undetermined coefficient ada tabelnya kan. Kalau dia bentuknya, FT ini bentuknya tadi 5 cos 2T, maka bentuk partikular integralnya seperti apa? Didapatlah yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk mencari C dan D. Ya. Singkat cerita saja, nanti kalau kita panjang lebar di sini kita sama kayak pelajaran persamaan diferensial ya. Ini kan asumsinya kita sudah sudah mahir semua ya. Sudah gampang ini ya. Ini C min 1/4 dia sama dengan 3/4. General solusinya adalah CI tadi ya, complementary function ditambah particular integral, yaitu AE minus T yang ini, YC, ditambah dengan YP-nya itu. Kebetulan sudah diketahui C dan D-nya. Untuk initial condition, ketika dimasukin nilainya T sama dengan 0, kita temukan A dan B-nya. A sama dengan min 1, B sama dengan 5/4. Jadi solusi khususnya adalah ini. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan eksplisit seperti ini, kita bisa gambar grafik kan. Mau T sama dengan 0 gitu. Masukkan nih 0, X-nya berapa gitu ya. X inisialnya 0 gitu ya. Ini X apa T? Harusnya T ya ini ya. T. Salahnya. Kemudian T-nya sama dengan 1 dan seterusnya ya. Sampai 1000 misalkan. 1000. Kita bisa gambar grafiknya. Artinya kita simulasikan, kita dapat gambar grafiknya pada setiap T dan kita mendapatkan nilai Y. Ini kalau cara matematis ya, matematis dan engineering ya. Matematis dan engineering. Nah, kalau cara sistem dinamik, dia gambar kotak-kotak gitu ya. Nah, kita kan dapat persamaan 2 tadi sistemnya tadi ya. Ada yang dx1, dx2, kemudian ada yang dx2 per dt itu ada bagian X1-nya, ada bagian X2-nya, dan ada bagian apa namanya skalarnya yang tidak merupakan koefisien variabel. Nah, jadi mana? Jadi ada 2 persamaan di sini. Yang pertama X1 ini adalah position, yang ini adalah velocity, kecepatan. Jadi kita punya dua variabel di sini yang disebut dengan position 1 ini, kemudian velocity. Kalau lihat dari persamaannya, coba kita lihat. Yang menambah pada position adalah X2, yaitu velocity. Jadi velocity itu menambah pada position, makanya panahnya ke sini. Kemudian kalau yang menambah pada velocity itu adalah gaya. Kalau diberikan gaya, dia akan velocity-nya akan bertambah gitu. Ini makanya ada gaya di sini. Ini bisa ditulis anotasi, bisa juga ditulis kata-kata atau kalimat biasa biar supaya kita paham ya, oh ini adalah gaya gitu. Nah, gaya sekarang yang mengurangi kecepatan adalah yang pertama adalah ini damper namanya ya. Damper itu yang mana tadi? Gambarnya. Peredam tadi ya. Damper itu yang ini. Dia mengurangi kecepatan. Makanya dia panahnya tidak masuk ke dalam velocity. Bukan velocity yang begini-begini ya. Bukan. Kecepatan gitu ya. Itu kerjaan kalian itu velocity. Nah, jadi dia mengurangi kepada kecepatan ya. Saya bilang kecepatan aja, nanti kalian pikirannya kemana-mana. Ke velocity terus. Dia mengurangi kecepatan. Kemudian yang pegas ini
bukan Pegas. Pegas ya. Pegas ini juga mengurangi kecepatan, dibuktikan oleh notasinya adalah minus. Notasinya adalah minusnya. Maka orang environmental itu kalau gambar model ini ya tinggal gambar bagan seperti ini yang menambah dikasih tanda masuk, masuknya dari mana dan seterusnya itu. Kemudian ini juga di force ini di gaya itu ada variabel lain yang berpengaruh yaitu variabel M. Maka variabel M ini mempengaruhi ke force. Kemudian yang ini damper. Damper itu yang ini ya, yang ini damper ya. Ada konstanta damper B yang menjadi perhitungan damper ini ya. Kemudian ada M. M itu diambil dari sini karena kalau dibikin garis kan motong kemana-mana jadi dibuat shadow variable ya. Sebenarnya dia ngambil angka ini ya. M. Jadi damper dan M ini masuk ke velocity impact ini. Kemudian position impact itu K dan M. Spring konstan K dan mass ya, massa. Ini shadow variable sama dengan ini. Nah, itu cara orang sistem dynamic itu menggunakan menggambarkan model. Kalau sudah begini kan tinggal dimasukkan initial conditionnya, posisi awalnya berapa gitu, double klik diisi dan seterusnya. Sehingga nanti tinggal di run, hasilnya modelnya sudah kelihatan bentuknya akan seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti coba saya bisa nggak ya, saya baru install. Ini menggunakan Vensim ya. Vensim. Ini contoh yang agak rumit, nanti kita lihat contoh yang sederhana ya. Contoh yang sederhana. Vensim. Kalian bisa download Vensim. Saya coba stop sharing ya. Indo. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini software Vensim. Nanti gambarnya itu kalau kotak itu ini gitu. Kalau yang masuk yang menambahkan ada apa namanya? Nah, kalau kotak itu ini stok ya. Kalau ada yang menambahkan stok ada flow. Jadi nanti ada namanya diagram stock and flow. Kemudian kalau variabel yang berpengaruh diberikan panah ini, kemudian nanti dimasukkan rumus di dalamnya gitu. Contoh modelnya yang tadi. Mas kan ya. Nah, ini tadi yang model yang dari persamaan tadi ya. Persamaan yang di dalam dua sistem persamaan tadi. Ini di dalamnya diisi rumus nanti. Ini karena rumusnya yang masuk, berarti dia akan jadi tambah gitu ya. Force apply itu tambah positif. Position impact itu negatif, mengurangi. Velocity contribution mengurangi. Jadi nanti kita tambahkan rumus. Kemudian initial condition juga kita berikan di sini. Initial condition nilainya awalnya initial value 0 gitu. Kemudian yang lainnya juga sama. Terus kalau variabel kita kasih nilainya berapa? Tadi di contoh soal variabel itu massa besarnya 1. Damper konstan itu tadi 3 kalau tidak salah. 3 kan. Kemudian nggak kelihatan kalian ya? Ya sudah. Kalau di running kalau sudah selesai di running kita bisa gambarkan grafiknya. Saya pakai screen aja share-nya. Share and screen.
Nah, kalau di running itu di sini, nanti dia jalan, kemudian hasil yang akan kita lihat biasanya variabel yang kotak ini, position, itu bisa dilihat di grafik ini. Nah, jadi dia posisi itu dia berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah antara 1 dan minus 1. Kelihatan ya? Kalau velocity, kecepatan ya, itu juga kurang lebih mirip, hanya nanti angkanya di sini beda ya. Ini yang tadi antara minus 1 dengan 1, yang ini antara minus 2 dengan 2 gitu. Nah, ini juga hasilnya sama kalau kita memplot grafik penyelesaian dari persamaan yang tadi kita selesaikan di sini ya. Yang ini sama, hasilnya sama. Untuk memplot kecepatan kita turunkan dy per dt. Jadi ini kita turunkan. Jadi ini klasik untuk mathematics and engineering. Yang ini untuk bidang-bidang ilmu lain yang dia tidak terlalu akrab dengan matematika, yang tidak seperti kita, tidak seperti kalian ya, yang sudah sangat akrab dengan matematika ya, karena kalian engineering ya. Oke, jadi itu contoh aplikasinya. Nah, sederhananya nanti kita coba praktek ya, dengan model yang sederhana. Itu gambaran sekilas mengenai perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan matematis dengan penyelesaian menggunakan aplikasi sistem dynamic. Sekarang kita kembali lagi ke slide. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Yang di tempat masing-masing ada pertanyaan yang kelas A? Tidak ada ya. Saya tinggal bikin Indomie kali ya. Nggak apa, lagi bikin mie. Oke. Nah, sekarang kita membicarakan yang sederhana ya. Kita membicarakan sistem dinamik yang sederhana. Jadi dia adalah teknik permodelan yang melibatkan variabel waktu, tadi sudah kita bahas. Kemudian dia bersifat non-linear. Bisa non-linear, bisa linear ya. Pendekatan grafis, ini yang intinya grafis terhadap sistem kompleks. Artinya, kalau nanti persamaannya udah 5, 10, 15 gitu, itu kalau kalian pakai, persamaan itu nanti ngetiknya capek juga ya. Dan membuat programnya juga, ya bisa. Kalau kalian saya yakin bisa. Tapi kalau orang yang tidak belajar matematika, atau tidak begitu belajar matematika di biologi misalkan, ya bikin gambar-gambar seperti ini, seperti tadi ini. Nanti kotaknya banyak gitu. Contoh sederhana. Saya bilang sederhana. Ini kan dn per dt sama dengan r dikali n. Populasi. Perubahan populasi terhadap waktu adalah laju kelahiran dikali dengan jumlah populasi itu. Semakin banyak populasinya, maka perubahannya, pertambahannya akan semakin cepat atau semakin besar gitu ya. Intervalnya seperti ini. Tergantung dari laju kelahiran dan jumlah populasi. Nah, N dalam hal ini, dalam istilah sistem dinamik disebut dengan variabel stok. Stok itu ya stok simpanan gitu ya. Jadi stok ini dilambangkan dengan kotak tadi. Kotak itu kalau diisi terus, dia stoknya banyak gitu ya. Nah, stok ini bersifat dinamis. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kebetulan pada model ini, dia tidak ada yang mengurangi. Hanya ada yang lahir terus. Kemudian ada yang dikatakan aliran atau flow, simbol flow. Jadi yang namanya flow itu dia masuknya bisa masuk ke stok, bisa keluar dari stok. Kalau dia masuk ke dalam stok, dia dikatakan menambah stok. Nah, dalam populasi yang dikatakan sebagai flow itu adalah kelahiran. Kelahiran masuk ke dalam stok populasi, dia akan menambah jumlah populasi. Nah, itu kita sebut dengan diagram stock and flow atau diagram Forrester. Forrester merujuk kepada nama yang mengintroduce pertama kali. Tapi diagram yang menunjukkan cara kerjanya adalah diagram stock and flow. Jadi kita punya stok populasi. Di sini ada kelahiran. Kelahiran itu ditentukan oleh laju kelahiran yang ini.
laju kelahiran dikalikan dengan populasi itu akan merupakan flow yang akan menambah populasi. Jadi ada variabel laju kelahiran, juga ada variabel populasi yang digunakan untuk menghitung kelahiran. Akhirnya kelahiran dikatakan dia memberikan stok pada populasi. Maka ini disebut dengan stok, ini adalah flow. Flow itu masuk ya, memberikan stok gitu ya. Jadi kalau ada ember itu pipa air masuknya, stoknya itu adalah air di embernya. Jadi dalam notasi seperti ini kita akan lebih intuitif ya, lebih oh ini ternyata stok ini ditambahkan oleh ini, stok ini ditambahkan oleh kelahiran. Ini contoh sederhana. Kemudian ada juga flow out. Jadi pada dasarnya yang mempengaruhi dinamika populasi tidak hanya kelahiran, tapi juga ada kematian ya. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan imigrasi masuk, imigrasi keluar. Nah, tapi kalau ini stoknya yang menambah stok itu kelahiran, yang mengurangi stok kematian. Kelahiran ditentukan oleh laju kelahiran dan populasi. Jadi makanya di sini ada variabel laju kelahiran, ada variabel populasi yang menentukan kelahiran. Kematian juga karena dia mengurangi populasi, dia nilainya minus. Karena nilainya minus, dia mengurangi populasi, maksudnya flow-nya keluar. Jadi kematian itu ditentukan oleh laju kematian dan populasi yang sekarang. Maka dia bentuk gambar stock and flow-nya seperti ini. Jadi ini adalah terjemahan grafis dari persamaan diferensial ini. Jadi kelihatannya sepertinya lebih mudah untuk dipahami gitu bagi orang biologi yang tidak sudah pusing melihat ini gitu ya, atau orang lingkungan atau orang sosial, ya dia lihat ini lebih intuitif. Nah, ini adalah diagramnya, simbol diagram yang sering dilakukan ini adalah stok kotak tadi ya. Kalau flow dia simbolnya adalah keran. Tergantung softwarenya. Kalau softwarenya ada Stella namanya, ada softwarenya Vensim itu flow-nya itu gambar kerannya itu beda-beda. Tapi kalau converter ini variabel ini biasa bulat atau tanpa simbol ya kalau di software tertentu ada konektor yang menghubungkan yang menyatakan bahwa ini adalah variabel ini panahnya ke sini berarti mempengaruhi ke kelahiran. Nah, ini ada contoh beberapa jenis software. Yang ini namanya Vensim, ini gratis bisa di-download untuk akademik ya. Pakai aja email Unsud nanti kita download, itu bisa kita install. Untuk penelitian sampai penelitian skripsi dan lain-lain masih cukup, masih powerful ya. Tapi kalau kita untuk bisnis ya etikanya dia meminta bayaran ya. Kalau untuk bisnis, untuk keperluan komersial dia akan minta bayaran. Gitu. Tapi kalau untuk penelitian, untuk mengerjakan tugas ya gratis gitu, boleh. Yang ini ada Stella. Stella ini sepertinya saya tidak tahu, kayaknya tidak ada versi akademiknya ya. Versinya versi profesional semua. Kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau ini agak beda nih. NetLogo ya, basis Java juga jarang dipakai. Orang jarang pakai yang biasa sering dipakai itu dua ini. Pemodelan dinamika populasi dengan Vensim. Nah, coba kita coba ya. Kita demonstrasikan. Nah, ini kita tutup dulu. Kita bikin file baru ya. 100 bulan. 100 tahun gitu kan ya. Ini berapa lama kita akan membuat simulasinya, berapa waktunya. Kalau ini tahun berarti 0 sampai 100 berarti 100 tahun gitu ya. Time step-nya dia 1 tahun ngitungnya. Oke. Kalian belum kelihatan ya? Bentar. Sharing. Oh iya, ya. Maaf. Nah, ini ya. Ini kita
Ini file baru. Ini pakai tahun ya. Tahun 0 sampai 100 berarti 100 tahun. Kemudian settingannya oke. Kita dapat file kosong. Nah, tadi yang menjadi stok adalah populasi. Tulis aja di sini populasi. Populasi stok. Kemudian ada yang menambahkan terhadap stok, yaitu masuk ke sini yang kita katakan kelahiran atau birth ya, bahasa Inggris ya. Birth. Bukan burung ya, birth. Birth. Yang mengurangi populasi adalah kematian atau is dead. Dead. Nah, kemudian dari kelahiran itu ada faktor atau variabel laju kelahiran, yaitu rate ya, rate of birth. Dia mempengaruhi kelahiran. Selain rate-nya, yang mempengaruhi adalah populasi ini. Populasi ini bisa dilengkungin nggak ya? Yes. Kenapa ini? Ini kalau sudah numpuk begini, kelihatannya bisa dilengkungin, tapi nanti aja. Menghias nanti. Kemudian untuk kematian, yang mempengaruhi laju kematian adalah rate of death. Kalau COVID mungkin banyak gitu ya. Jadi kematian dipengaruhi oleh laju kematian dan juga dipengaruhi oleh populasi itu sendiri. Jadi sesuai dengan persamaan tadi. Nah, jadilah kita dapat model untuk mensimulasikan dinamika populasi. Yang belum ada apa? Yang belum ada angka-angkanya. Nih, kalau dia warnanya gelap berarti kita harus berikan angka. Populasi kita perlunya rumus dan initial value. Kalau di sini dari gambar itu dia sudah menerjemahkan bahwa populasi itu adalah birth dikurang death. Initial value misalkan 100 misalkan. Awalnya sebelum kita hitung 100. Kemudian laju kelahiran, misalkan kita berikan angka 0,4 gitu ya misalkan. Laju kematian kita berikan angka 0,25. Logikanya kalau kelahirannya lebih banyak daripada kematian, dia populasinya berkurang. Bertambah. Kelahiran lebih banyak daripada kematian. Laju kelahiran lebih banyak, itu lebih cepat. Sedangkan ini kita isi rumus. Rumusnya adalah, karena di sini ada dua variabel tadi yang masuk ke situ ya, yaitu R birth kali itu bintang ya kalau di komputer, dikali dengan populasi. Sama juga, death juga adalah R death dikali dengan jumlah populasi. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa merunning simulasinya gitu. Tanpa membuat matriks ya. Tanpa mengcoding gitu ya. Caranya dengan kita run saja 100 tahun tadi ya. Oke. Nah, ini ceritanya simulasinya sudah selesai. Kita mau pengen tahu dinamika populasinya seperti apa, dinamiknya seperti apa. Kita lihat grafiknya. Nah, jadi karena dia lahirnya banyak, jadi dalam waktu 100 tahun, populasi itu lama-lama akan bertambah. Ini katakanlah ini juta ya. Awalnya 100, jadi dalam 100 tahun menjadi berapa nih? 116 juta. Nah, 116 juta dalam waktu 100 tahun gitu ya. Jadi kalau ada satu desa penduduknya cuma 100 tahun dengan laju kelahiran yang besar, itu dia bisa jadi 116 juta. Nah, ini model ini biasanya digunakan oleh pemerintah ya, kependudukan itu untuk mensimulasikan populasinya nanti tambah banyak, tambah ini, harus divasektomi gitu satu provinsi gitu misalkan. Vasektomi satu provinsi gimana ceritanya? Namanya simulasi. Simulasi itu kita bermain-main dengan angka terus melihat hasil prediksi ke depannya seperti apa. Kalau satu provinsi kita vasektomi semua, misalnya, laju kelahirannya nanti jadi nggak ada yang lahir ya. Atau masih lah yang ngumpet-ngumpet gitu ya, 0,1 gitu ya. Cina dulu kan ketika zaman saya lagi kuliah S3 itu Cina itu dia hanya boleh punya satu anak, satu keluarga.
Tapi sekarang sudah mulai menyusut lagi tuh populasinya. Akhirnya boleh lagi gitu 2 anak gitu, seperti itu. Negaranya ngatur gitu ya. Kalau di vasektomi ada yang nyuri-nyuri gitu ya. Nah, 0,1 dia. Kalau 0,1 laju ke lahiran dengan laju kematian yang tadi 0,25 ya, maka seperti apa? Sudah kita running ininya. Sudah kita running simulasinya. Populasinya seperti apa nanti? Turun. Dalam waktu 30 tahun dia tinggal habis 0,6 gitu ya. Oh, pemerintah kalau gitu jangan vasektomi gitu. Bolak-balik gitu ya. Harus punya banyak anak. Gitu. Jadi bolak-balik seperti itu. Kalau nanti sama, ya berarti tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan ya. Jadi laju kematian berapa? 0,25 ya. Kalau kita berikan sama 0,25 sama-sama 0,25, ada yang lahir, ada yang mati, jumlahnya sama gitu ya. Ya, berarti harapannya tidak akan ada perubahan populasi ya. Tetap nilainya segitu. Cuman memang digantikan, orangnya digantikan, tapi jumlahnya relatif tetap. Kita running lagi simulasinya. Oke. Dapatlah kita lihat grafiknya, harapannya datarin ya. Nah, tetap 100 gitu. Begitu ada yang lahir, ada yang mati gitu. Ini kalau reinkarnasi, kita percaya reinkarnasi, grafiknya begini, populasinya nggak nambah gitu ya. Kecuali kalau ada yang di film-film itu ya, reinkarnasinya bukan jadi orang lagi ya. Reinkarnasinya jadi kupu-kupu misalkan. Nah, itu beda, itu mungkin grafiknya akan dinamik juga, bisa naik, bisa turun gitu. Reinkarnasi jadi meja gitu kan. Jadi kira-kira begini orang yang non matematik ya, tidak mendalami matematika, orang lingkungan, orang biologi. Jadi dia dengan cepat bisa mendapatkan hasil dari apa namanya mensimulasikan kondisi dengan melihat model seperti apa, kemudian memberikan nilai-nilai pada setiap konstanta dan persamaan-persamaan pada setiap stok gitu. Jadi kira-kira begini orang, kalau kita ya pakainya matrik, kemudian kita coding di itu ya, di apa namanya, di program C++ itu ya. Jadi kalau persamaannya banyak nanti stoknya bisa banyak. Jadi kemarin saya sempat bermain-main di ini dengan orang Malaysia dan Uzbek ya, kita penelitian bersama mengenai palm oil meal effluent ya, hasil limbah dari palm oil itu ya. Jadi bisa dijadikan apa sampai ke grid listriknya seperti apa. Ini dia bisa memodelkan, ada orang Uzbekistan itu bisa memodelkan sampai banyak stoknya gitu ya. Ada yang palm oilnya sampai listriknya ada stoknya juga, kemudian ada perkebunan hasil dari palm oilnya seperti apa dan seterusnya. Jadi modelnya sangat kompleks itu ya, sangat kompleks. Oke, kemudian sedikit lagi. Nah, ini contoh kasus ya. Ada nutrien, fosfor, dan kalium. Jadi dalam tanah itu nutrien itu NPK itu bisa tersedia dalam bentuk organik ya, organik atau bentuknya mineral. Mineral itu biasanya dia yang bisa diambil oleh tanaman karena ketika dia bentuknya mineral, dia kalau kena air jadi ion-ion. Misalkan NO3 minus gitu ya dan seterusnya. Kalau organik ya kompleks limbah buangan ikan gitu ya. Ikan kan ada protein ada N-nya. Nah, kalau tidak diurai oleh mikroba dia tetap kompleks ya, senyawa kompleks. Kalau senyawa kompleks tidak bisa diambil oleh tanaman. Tapi begitu dipecah-pecah oleh bakteri, dijadikan mineral, dia bisa ion ini terbawa air untuk ke akar tanaman. Jadi kalau misalkan proses yang terjadi dalam pertanian organik, kita berikan banyak bahan organik, tapi organik dekomposisi bakteri ya, microbial activity, ini mempengaruhi laju komposisi, dia mempengaruhi berapa banyak yang didekomposisi. Kalau ini tidak ada, kalau tanah yang rusak ya, tidak ada ekosistem tanah, tidak ada microbial activity, maka tidak terjadi dekomposisi. Ya organik ya tetap organik, tidak bisa diambil oleh tanaman. Jadi tanahnya kalau pertanian organik subur, tapi kalau tidak didekomposisi, tidak diambil oleh akar tanaman ya tetap saja tanamannya hasilnya kecil gitu ya. Jadi orang biasanya menggunakan efektif mikroorganisme ya, yang semprotan itu E4 ya, EM4 disemprot gitu ya.
ya supaya mikrobanya bisa beraktivitas di situ. Maka ada dinamika perubahan populasi, perubahan substance, perubahan bahan organik dan perubahan bahan mineral. Karena dekomposisi itu menambah mineral, maka dia masuk menjadi stok mineral. Nah, ketika dia jadi stok mineral, dia tersedia untuk tanaman, tapi juga gampang hilang gitu. Kalau ada matahari, dia terjadi penguapan. Makanya volatilisasi itu mengurangi bahan organik. Kalau orang nyebar-nyebar urea gitu ya, itu kan pupuk yang dibeli itu kan bukan organik ya, pupuk garam kalau orang desa nyebutnya. Jadi garam, walaupun dia bukan garam ya. Disebar-sebar itu ada yang menguap gitu, ada yang hilang gitu. Yang hilang. Kemudian kalau ada hujan, dia ada leaching, pencucian, terbawa air pergi gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya efisiensi pemupukan, yang disebar sekian, yang diserap tanaman berapa gitu, ada yang hilang, ada yang ini. Kemudian yang diambil tanaman ini yang biasanya berguna untuk pertumbuhan tanaman gitu. Jadi kalau yang diambil tanaman ya digunakan untuk katalis dalam proses fotosintesis. Nah, ini variabel-variabel yang mempengaruhinya jadi banyak. Uptake rate juga ditentukan oleh evaporasinya berapa gitu. Jadi evaporasinya menentukan laju dan seterusnya. Maka bisa dibuat persamaannya. Kalau kita memahami fenomena ini, kita bisa membuat persamaan, oh prosesnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Variabel yang mempengaruhi apa, baru kita collect data. Berapa sih data dinamika bahan organiknya, berapa sih data mineralnya, berapa sih pertumbuhannya, berapa sih evaporasinya. Nanti baru kita nanti running model ini, atau kalau dengan persamaan seperti ini, kita running modelnya, kita cocokkan dengan data, baru kita nanti dapat ini, dekomposisi rate berapa, kemudian uptake rate berapa banyak yang terambil, leaching rate, tercuci berapa banyak, yang volatilisasi, yang menguap berapa banyak. Rate ini perlu nanti. Yang kita perlukan ketika pertanian organik itu adalah decomposition rate-nya tinggi. Bagaimana membuat decomposition rate tinggi? Nah, baru nanti kita strategi ya. Modelnya seperti ini, kita coba decomposition rate ditambahkan sekian. Oh, hasilnya lebih bagus, yang banyak yang banyak yang terurai, tapi banyak juga yang teruapkan gitu. Jadi kalau begini kita buat skenario kan, skenario di atas kertas matematis begini, tapi skenario di lapang ya kalau volatilisasinya banyak, berarti kita kasih mulsa gitu, kasih sisa-sisa tanaman gitu ya, yang dicacah kemudian diletakkan di atas tanah gitu. Itu. Kemudian kalau decomposition rate-nya tinggi, gimana caranya? Kita tambahkan E4 dan ditambahkan mikroorganisme yang lain lagi gitu, ditambahkan diperbanyak gitu. Maka decomposition rate-nya tinggi. Jadi kita bisa, sebelum kita mengaplikasi, kita bisa bermain-main dengan angka, kemudian ketika kita bermain dengan angka, kita perlu decomposition rate sekian untuk mendapatkan uptake rate yang tinggi, atau diambil tanaman yang banyak. Maka kita bermain-main kemudian di lapangan, di percobaan gitu ya. Jadi kalau begini biar ininya naik diapakan, kalau ini biar volatilisasinya berkurang, kita untuk aplikasi kalau di bidang pertanian murni ya. Oh, ini tidak usah kita dulu, kita abaikan dulu ya. Nanti tugasnya mungkin lain lagi ya. Jadi begitu, ada yang mau bertanya sampai sini?